Di mana sih Yesus bilang dia itu Tuhan dan sembahlah aku? Here Jesus Christ, peace be upon him, is saying, you call me Lord and teacher, and you're right. Here again, Jesus Christ, peace be upon him, is not saying himself that I am God or worship me. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu ustadz dari luar negeri, ustadz impor nih, namanya Zakir Naik. Kita akan membahas dia di mana dari dulu pengajarannya itu aja. Dan banyak juga orang-orang Indonesia yang ustadz-ustadz Indonesia jalan pikirannya sebenarnya mengikuti dari Zakir Naik dan Ahmad Deedat. Tapi agak dimodifikasi dikit lah ya. Tapi di sini intinya tetap sama, diulang-ulang terus oleh Zakir Naik. Dia selalu nuntut, di mana sih Yesus bilang dia itu Tuhan dan sembahlah aku. Dia tuntut dari mulutnya Yesus sendiri bilang begitu. Ini orang bagaimana ya? Kalau nggak ada, emang itu berarti menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Kan enggak juga gitu loh. Pak Jokowi misalnya nggak pernah ngomong saya presiden, tapi dia toh pada akhirnya juga presiden. Kita tahu dari mana? Dari kerjanya, dari ciri-cirinya, dari pengakuan orang dan lain-lain. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi daripada berlama-lama dan bingung apa yang menjadi pokok permasalahan dari Zakir Naik, ya kita nonton aja videonya dulu. Here Jesus Christ, peace be upon him, is saying, you call me Lord and teacher, and you're right. Here again, Jesus Christ, peace be upon him, is not saying himself that I am God or worship me. Jadi ketemulah ayat di mana mengatakan, engkau mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Dan memang benar apa yang dikatakan itu bahwa aku adalah Tuhan. Tapi dari situ Zakir Naik masih gak terima. Sebab katanya itu tidak keluar dari mulut Yesus. Dan dia masih tuntut juga mengenai sembahlah aku. Ya udah, kita malam ini akan cek, kita akan buktikan bahwa ada orang yang menyembah kepada Yesus. Dan Yesus gak larang. Di mana ayatnya? Kita langsung cek. Teman-teman langsung buka aja dalam kitabnya Yohanes pasal 9 ayat 35. Yohanes pasal 9 ayat 35 kita akan bahas di situ. Di ayat 35 dikatakan begini. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Ia ini siapa? Kalau dibaca teksnya, ia ini adalah orang yang lahir sejak kecil itu udah buta nih. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Lahir buta nih. Jadi lahir buta ini dikatakan di sini langsung Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Di sini Yesus mengatakan kepada orang yang buta sejak lahirnya itu yang sudah disembuhkan Yesus, "Apakah engkau percaya kepada Anak Manusia?" Kalau percaya kepada Anak Manusia ini berarti percaya kepada siapa? Iya, maksudnya percaya kepada Yesus. Lalu apa katanya? Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya?" Nah teman-teman tahu nggak, ketika Yesus mengatakan Anak Manusia itu merujuk kemana? Dia itu sedang menuju kepada Anak Manusia yang pernah hadir ketika zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentunya teman-teman semuanya ingat, Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu disuruh menyembah patung, tapi mereka gak mau. Mereka tidak mau mengikuti perintah dari raja untuk menyembah patung. Tapi apa yang dilakukan? Yang dia lakukan adalah tetap setia kepada Allah dan tidak mau menyembah patung. Kemudian dipanggil sama raja itu. Dan setelah dipanggil mereka ditanyai, kenapa kalian gak mau menyembah? Ya mereka alasannya karena mereka setia kepada Tuhan dan tidak mau menyembah kepada berhala dan patung. Dari situ pada akhirnya mereka dihukum guys. Mereka dihukum, dilemparkan ke dalam api yang sangat-sangat panas. Ketika dilemparkan kepada api yang sangat panas, justru orang-orang yang melempar itu terbakar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego ketika memasuki api itu mereka tidak terbakar sedikit pun. Mereka kan ada 3, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi semua orang melihat bahwa di dalam api itu tidak hanya ada 3 orang, tetapi ada berapa? Ada 4 guys. Dan satunya ini yaitu Anak Manusia. Menunjuk kepada pribadi inilah Yesus mengatakan bahwa percayakah engkau kepada Anak Manusia?
Dan dia mengatakan, ya saya percaya. Siapakah dia itu? Saya mau percaya. Kemudian ayat 37 kata Yesus padanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Siapa di sini? Siapa yang sedang berkata-kata dengan orang yang buta sejak lahirnya ini? Siapa? Ya iya dong, ya iya Yesus itu. Jadi Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai anak manusia yang dulu pernah hadir ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dihukum di dalam api itu. Lalu teman-teman, apa yang dilakukan oleh orang yang buta ini? Ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Perhatikan di sini. Orang buta itu berkata bahwa, iya Tuhan aku percaya, dan kemudian dia sujud menyembahnya. Nah, Zakirnaik kan minta, mana ada gak Yesus bilang mau disembah, dan juga Yesus bilang bahwa dia Tuhan. Sebenarnya banyak banget. Karena ya kalau dia bongkar ya nanti runtuh sudah teologinya dia kan, doktrinnya dia. Makanya dia diam-diam, pura-pura gak tahu, pura-pura buta. Tapi di sini justru ada orang buta yang rohaninya melek gitu. Dan dia ini menyembah Yesus. Dan apakah di sini Yesus melarang? No, jangan sembah saya, jangan sembah saya. Saya bukan Tuhan. Apakah ada perkataan Yesus seperti itu? Enggak ada. 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Loh, Tuhan Yesus kok bikin orang jadi buta? Nah, gak tahu konteksnya kan. Ceritanya adalah pada waktu itu ada orang yang buta. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya, dan murid-murid bertanya, itu dosa siapa? Kenapa dia buta? Dan dikatakan oleh Yesus bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Melalui itu akhirnya Yesus membukakan mata orang buta itu dan dia sembuh. Tapi ayat 16, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang sedemikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Pertentangan, perdebatan antara orang Farisi dengan orang-orang di sekitar. Orang-orang di sekitar percaya bahwa Yesus itulah yang dari Allah. Tetapi orang Farisi tidak mau percaya, tidak mungkin itu dari Allah. Dan ini yang mengakibatkan Yesus mengatakan bahwa orang yang buta secara fisik rohaninya ini melihat. Tapi orang yang melihat secara fisik ternyata rohaninya buta. Orang Farisi itu orang pinter loh. Orang Farisi itu belajar tentang Taurat dan lain-lain. Tetapi mereka menutup matanya dan tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Padahal Yesus adalah Mesias, dia adalah Tuhan, bahkan dia juga layak untuk disembah. Orang Majus menyembah Yesus, Yesus gak larang. Orang yang buta ini pun menyembah Yesus dan Yesus gak larang. Sekarang alasan apa lagi dan bukti apa lagi yang kurang saya tunjukkan untuk membuktikan bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang dia pun layak untuk disembah begitu loh. Bukan kita angkat Yesus karena dia manusia kita angkat jadi Tuhan, bukan. Tapi dia datang ke dunia untuk mengambil rupa manusia dan dia menyatakan bahwa ini loh aku, anak manusia itu aku loh anak Allah yang datang ke dunia menyelamatkan kalian. Dan dengan otomatis ya karena ucapan syukur kita ya wajar aja kalau saya datang sujud untuk menyembah kepadanya. Bukan karena saya menduakan Tuhan. Karena Yesus itu adalah Allah dalam pribadinya manusia. Mudah-mudahan Zakirnaik boleh mengerti ini dan boleh terbuka pikirannya sehingga dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Ia adalah firman. Ia adalah firman yang menjadi manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you.